Oke, baik. Sekarang tugasnya Angeli ya. Angeli membuat tugas aplikasi manajemen pengarsipan berkas di kantor notaris dan PPAT Sondang Febrianti dengan metode waterfall. Oke. Jadi semua berkas-berkas di kantor notaris ya. Angeli, kamu buat oke. Sekarang kita cek yang paling utama yang akan saya cek itu adalah analisisnya ya. Tahapnya apa nih? Oke, analisis dua desain, berarti bab duanya analisis. Oke, analisis. Oke, ada. Ini kalau yang ini kan tidak begitu saya baca ya. Nah, mestinya Angeli cerita tentang sistem yang ada saat ini itu dibuatkan dokumentasinya. Misalnya contoh-contoh berkasnya itu berkas apa saja, ya. Dibuat. Ini contoh berkas misalnya surat masuk, ini surat keluar, ini misalnya surat tanah segala macam. Nah, itu kan yang bakal kamu arsipkan ya. Jadi semuanya dibuat foto-fotonya, dimasukkan di proses bisnis. Oke, yang kedua, skenario. Pertama login. Nah, seperti yang saya bilang, sebelum login seharusnya kita entrikan dulu usernya atau pemakainya siapa. Jadi sebelum login ada skenario kelola data user. Jadi siapapun yang bisa login, kita masukkan dulu. Tidak mungkin tiba-tiba langsung login dengan mengetikkan username dan password kan belum disimpan username dan password dari user kan. Nah, jadi otomatis mengelola data usernya terlebih dahulu, baru yang kedua yaitu login. Oke, yang kedua atau yang ketiga ya. Data admin ini apa maksudnya? Aktor memilih menu admin, memilih tambah. Oh, untuk nambah admin. Nah, yang tadi nih, yang tadi nak. Jadi yang nomor dua ini ganti jadi nomor satu namanya menjadi kelola data user. Oke, yang ketiga arsip. Aktor memilih menu arsip, menampilkan halaman arsip. Maksudnya arsipnya dibuka aja. Nyimpen data arsip. Mau diapain arsip ini? Nah, kalau cuman menu terus nampil itu namanya bukan bukan mengelola data arsip sekarang nak nyimpen apa namanya dokumentasinya atau menyimpan berkasnya itu di mana di skenario apa? Oke, yang keempat data akte. Nah, sama seperti yang lain-lain tadi ya, Angeli, kamu harus detail menambahkan atributnya. Misalnya nih, meninput data akta. Nah, data akta itu apa saja? Misalnya mulai dari ID aktanya, nama aktanya, siapa pemilik akta. Saya nggak tahu nih apa aja atributnya. Semuanya dimasukkan. Nggak boleh kamu buat menginput data akta saja, ya. Harus jelas, harus detail apa yang atribut sebagai si data dari akta ini harus diuraikan. Karena apa? Karena akan berfungsi di dalam pembuatan kelas, ya, dan objek. Data data apa ini? Skenario data protes. Nah, data protes itu apa data protesnya? Ya, atributnya apa? Nggak boleh kayak gini. Data surat juga seperti itu. Data surat itu apa? Misalnya nih tanggal surat masuk, ID nomor suratnya, tujuan suratnya kepada siapa, berasal dari mana suratnya. Nah, nggak boleh menginput data surat ya. Data suratnya apa? Kalau misalnya kamu sebagai programmer nih, kamu baca skenario dari analis kamu, kamu baca seperti ini, kamu akan bingung. Ah, ini kira-kira atributnya apa gitu, ya kan? Nah, kayak gitu ya. Boleh-boleh saja skenario ini, tapi harus detail. Nggak boleh kayak gitu. Nah, ini kan dijelaskan nih. Data akta ada ID, nomor, nama, jenis. Nah, ini semua harus ada di skenario. Ya, semuanya harus ada di skenario. Nah, jadi yang kamu buat ini harus ada di skenario semua. Ya, semuanya ini. Ya, objek-objeknya skenario kelola data akta, protes. Jangan pakai data lagi, langsung aja akta, protes, dan seterusnya ya. Jadi kelas-kelasnya jadi apa ini? Ada kelas user, oke, ada kelas akta. Nah, akta tadi beda ini dengan yang di atas tadi. Nah, ini atribut, bukan operasi, Angeli. Kalau input tambah itu operasi. Apa input?
sorry, apa atribut dari akta. Nah, kalau kalau kita lihat akta tadi mana? Nih, ini isinya di yang kolom kedua tadi ini isinya ID nomor nama jenis tanggal. Ini ya, ID nomor nama jenis tanggal. Begitu juga dengan yang ini, nggak boleh kayak gini. Yang nggak boleh kayak gini, ini salah nih. Oke, ini jumlahnya sesuaikan dengan skenario. Ya, sesuaikan dengan skenario. Nah, Angeli, nama skenario atau nama use case ini harus diawali dengan kata kerja. Tidak boleh eh, kayak gini. Ini bukan kata kerja namanya, tapi kata benda, data admin, data arsip, data akta. Ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian untuk activity sesuaikan juga dengan ininya boleh sesuaikan atau misalnya kelola data admin. Nah, kelola data admin misalnya ada banyak yang dilakukan. Misalnya buka ini, mengisi data ini, klik itu, klik ini. Boleh kamu buat satu-satu activity-nya. Misalnya activity kelola data admin ini activity-nya. Tidak ada lagi activity kelola data arsip ini activity-nya. Nah, kayak gitu. Boleh ya. Jadi diuraikan secara detail aja. Ya, kelas diagram sesuaikan dengan nama kelasnya. Ini tampilannya ya. Ini tampilannya. Nah, jadi skenarionya tadi mengikuti tampilan yang ada di sini. Semua atributnya harus lengkap ya. Kamu sudah nyampe ke coding kah? Adakah? Oh, belum nyampe ya. Nah, jadi kalau bagi yang lain-lain juga, kalau programnya sudah ada, codingnya dimasukkan setelah daftar pustaka. Ya, sehingga saya tahu bahwa ini sudah sampai ke coding atau belum. Ya, itu saja eh, revisi dari Ibu.